Sampah menjadi salah satu masalah terbesar di ibu kota Jakarta dan daerah sekitarnya. Banyak dari kita yang menganggap sampah hanya barang bekas yang sudah tidak bernilai. Tetapi ada sekumpulan orang yang menjadikan sampah sebagai bahan kreasi yang memiliki nilai jual kembali. Oke pemirsa, masih bersama saya Robi Ahmad aka Obay. Dan sekarang kita akan menuju ke komunitas Lumintu yang berada di Tangerang. Pemirsa, sekarang saya sudah sampai di kota Tangerang, tepatnya di Gang Kemuning, dan saya akan menuju tempat komunitas Lumintu. Daripada pemirsa pada penasaran, mending ikuti saya. Iya. Para anggota lansia di komunitas Lumintu ini sudah mulai menganyam semenjak tahun 2000. Dulunya para lansia ini menganyam dengan menggunakan daun pandan. Tetapi karena saat ini lahan daun pandan sudah dijadikan perumahan dan apartemen, dari situlah komunitas Lumintu memutuskan untuk mengganti bahan anyaman dengan menggunakan sampah industri. Nah guys, kita baru sampai nih di Ciledug. Dan ini kita udah sampai di tempat komunitas Lumintu. Kalau gitu, langsung aja kita masuk. Ini dengan ibu siapa? Ibu Musi. Ini nganyamnya dengan bahan apa nih? Dari limbah bungkus odol kemasan pasta gigi ya gitu. Terus ini aluminium foil. Oh, aluminium foil ya?
Wah. Ibu Sri adalah salah satu anggota dari komunitas Lumintu yang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga yang menyalurkan hobi menganyamnya melalui kegiatan di komunitas Lumintu ini. Ibu Sri sudah mulai menganyam di komunitas Lumintu ini semenjak tahun 2000. Akan tetapi, kepiawaiannya ia dalam menganyam sudah ia miliki semenjak remaja. Nah, ini pemirsa yang tadi saya buat. Ternyata harus butuh kesabaran, ketelitian, seperti nyari pasangan gitu. Nah, ini hasil jadi ini kayak gini nih. Ada banyak sih. Nih, ini juga ada sisa-sisaan gini. Oh. Ini namanya tandok pemirsa. Biasanya ini buat seseran pernikahan orang-orang Batak Medan, katanya sih gitu. Makanya gini nih, katanya sih. Udah cocok belum? Tapi jatuh gitu. Nah, selain menganyam, komunitas Lumintu pun memperdayakan remaja dan anak-anak untuk membuat seperti robot-robotan dari sampah-sampah bekas. Nah, lebih baik kita langsung aja. Selain menganyam, komunitas Lumintu juga mendaur ulang sampah industri yang ada menjadi benda menarik bagi anak muda, yaitu robot-robotan. Lumintu memberdayakan remaja dan anak-anak dalam membuat robot. Harapannya agar mereka menjadi lebih kreatif dan lebih peduli terhadap limbah di lingkungan sekitar mereka tinggal. Sampah limbah yang sudah bersih kemudian dirangkai sesuai keinginan. Tahap kedua, tempel satu persatu limbah yang sudah bersih tadi dengan menggunakan lem. Setelah rangkaian robot sudah jadi, selanjutnya adalah tahap mewarnai. Jadi pemirsa hasilnya cukup bagus lah buat pemula kayak gue. Ini gitu sih. Nah, tahap terakhir untuk mewarnainya, pemirsa bisa menggunakan pilok. Selain mudah dalam menggunakannya, pilok juga memiliki warna-warna menarik seperti silver yang saya gunakan ini. Cocok pemirsa. Nah, ini pemirsa hasilnya karya pemula gue. Ini cukup bagus lah. Oke kan? Nah, ini pemirsa, ini hasil anyaman gue tadi. Dan ini hasil gue membuat robot. Kalau gitu gue mau pamit pulang dulu. Pak, saya pamit pulang ya. Ya, ya pemirsa.
Akhir November lalu terdapat acara Gebiar Nusantara diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang bertempat di Monas, Jakarta. Komunitas Lumintu pun diundang untuk ikut serta dalam perayaan ini. Komunitas Lumintu yang tergabung dalam Komunitas Organik Indonesia bersama anggota komunitas lainnya turut serta dalam acara budaya Nusantara tersebut. Lumintu berdiri sejak tahun 1998. Lumintu ingin melestarikan kebudayaan karya lokal dari Tangerang sebagai kota anyaman. Karena sekarang bahan baku berupa pandan sudah tidak ada, Lumintu bangkitkan lagi melalui inovasi limbah industri di kota Tangerang. Pada awalnya, agak sulit mencari bahan baku, namun karena adanya eksistensi Lumintu yang berkesinambungan, makin banyak perusahaan-perusahaan dan komunitas yang peduli atas keberadaan Lumintu, sehingga kita dibantu akan masalah bahan bakunya. Tinggal meregenerasikan supaya pelestarian budaya anyaman jangan sampai tertinggal, dan Lumintu menggunakan media baru berupa bahan dari plastik yang lebih licin, tapi sebetulnya sudah tidak ada kendala karena mereka sudah mahir menganyam sejak mereka masih muda. Sementara untuk pemberdayaan anak-anak muda disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan tren permainan game yang sekarang adalah robotik. Jadi, mereka dapat membuat robot-robotan dari sampah. Permainan game yang sekarang adalah robotik. Nah, kita menggunakan barang-barang bekas dan untuk robot yang mengalir. Pada awalnya, masyarakat sekitar memang agak anti dengan komunitas Lumintu. Mereka belum mengerti tentang apa pemberdayaan sampah itu yang bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi, setelah kita melakukan bagaimana cara mengelola sampah, menjadi salah satu pertumbuhan masyarakat yang dulunya mereka kontra dan tidak mengerti, sekarang malah mensupport dan membantu. Kebanyakan dari orang-orang yang mengikuti Lumintu. Untuk masalah pemasarannya, banyak dibantu oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan dari komunitas-komunitas di luar Tangerang, biasanya yang ada di Jakarta. Selain di pameran-pameran, produk Lumintu juga bisa langsung dibeli di rumah pemilik komunitas Lumintu di daerah Tangerang. Iya. Saya kemarin telepon mau ngambil pesanan. Oh, pesanan robot itu ya? Iya. Iya. Tunggu ya sebentar. Tadi lo, seganya nggak ada. Ini kan. Iya. Ini barangnya. Terima kasih ya, sama-sama. Produk Lumintu yang sudah ada biasanya dikenal saat ada pameran-pameran seperti Gebiar Budaya Nusantara, dan Lumintu langsung diundang oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Dan di samping kita memperkenalkan produk, sekaligus juga mensosialisasikan tentang pemanfaatan sampah secara maksimal. Saya tahu komunitas Lumintu ini dari salah satu mall di Jakarta. Saya tahu Lumintu dari Pasar Lama, Tangerang Kota.
ketika saya mau membeli tas yang seperti ini di sana, kebetulan waktu itu sudah habis, jadi saya memesan langsung ke Lumitonya sendiri, makanya saya ambil di sini. Tas ini sih sebenarnya bukan untuk saya, tapi untuk kado untuk ibu saya, karena ibu saya sangat menyukai hal-hal yang anyaman seperti ini. Dan uniknya lagi, ini terbuat dari bahan yang nggak biasa, yang nggak biasanya, makanya saya beli di komunitas Luminto ini. Kenapa saya memesan robot di Luminto? Karena di Luminto robot ini terbuat dari bahan-bahan yang bekas dan juga unik. Salah satu dari itu juga saya menyukai robot-robot yang unik-unik seperti ini. Penghargaan yang sudah diraih oleh Luminto salah satunya ialah dari UNEP, sebuah lembaga pemerhati lingkungan dunia yang dinaungi oleh PBB. Kemudian dari UNESCO, penghargaan dari Jerman dan Jepang, dan juga pada tahun 2007 komunitas Luminto mendapatkan penghargaan dari Bank Danamon Award, juara nasional untuk prestasi Upakarti tahun 2012. Dan di penghujung tahun 2012, juara nasional menggantarkan Kota Tangerang dalam event Baksya Caraka. Dengan adanya tren recycle, Luminto berharap supaya dengan adanya Luminto, pihak perindustrian dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan agar lebih konsen lagi terhadap para pelaku yang menggunakan bahan baku limbah sebagai perkembangan ekonomi. Caranya Luminto mendapatkan limbah ataupun simpati dari perusahaan-perusahaan, ya ternyata setelah mereka mengetahui profil komunitas Luminto, apa-apa yang pernah dikerjakan oleh Luminto, bagaimana cara mekanisme kerjanya, maka banyak ketertarikan dari perusahaan-perusahaan, itu pun terutama perusahaan-perusahaan yang sangat konsen terhadap pemberdayaan masyarakat dan memperhatikan banget terhadap masalah kepedulian lingkungan. Mereka langsung bisa ikut berturut serta di dalam keberadaan Luminto. Mereka membantu untuk memberikan limbah-limbah. Bahkan kita pun di saat kita akan mendapatkan limbah dari mereka, kalaupun itu kita tidak bisa mengambilnya, limbah ini mereka antarkan sampai ke rumah ke sini. Dan itu pun setiap per 3 bulan biasanya ya, kita mendapatkan laporan dari perusahaan. Itu kita udah kerjasama dengan 3-4 perusahaan yang mereka sangat peduli kepada pemberdayaan masyarakat di Luminto. Kami selalu dikontak bahwa ada limbah udah siap untuk diambil. Jadi kita sama sekali tidak membeli dari mereka, kita free dengan mereka. Bahkan yang sangat saya rasakan itu produk-produk yang kita buat yang memakai limbah-limbah dari perusahaan itu, bahkan produk-produk pun dibeli kembali oleh mereka untuk sebagai souvenir dan tanda mata. Ya, jadi sebenarnya kalau komunitas Luminto itu dari awalnya kita kan berusaha hanya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi pertama untuk keluarga Pak Slamet sendiri. Keduanya, setelah usaha berjalan, banyak ketertarikan dari warga yang ingin membantu terhadap keberadaan komunitas Luminto. Akhirnya mereka pun belajar di sini dan mereka pun mengembangkan dari berbagai macam kerajinan. Otomatis yang mereka rasakan, yang tadinya mereka itu tidak mengerti apa-apa terhadap pemberdayaan sampah dan pemanfaatannya, mereka sangat tertarik dan bisa melakukannya. Dan tanpa disadari, dengan keberadaan komunitas Luminto, mereka bisa melakukan belajar di sini. Mereka bisa melakukan seperti menolong dirinya sendiri ya. Dia bisa berjualan, dia bisa menciptakan berbagai macam jenis kerajinan-kerajinan, dan akhirnya pun secara tidak langsung meskipun kita tidak mengajarkan mereka,
mereka sudah bisa melakukan sendiri apa-apa yang dikerjakan oleh Lumintu di sini. Itu persoalannya. Dan sampai sekarang pun kita tidak pernah merasa kalau komunitas Lumintu itu adalah semacam komunitas entrepreneur ya. Tapi banyak pengamat-pengamat yang berkunjung ke sini di dalam rangka studi banding mengenai berbagai macam pemanfaatan limbah lingkungan, berbagai macam caranya pemberdayaan masyarakat. Nah, kita dinilai oleh mereka itu sudah merupakan komunitas entrepreneur. Dan yang lebih tidak diduga-duga lagi, kita bukan entrepreneur aja, tapi social entrepreneur. Karena kita yang awalnya kita hanya melakukan usaha kecil-kecilan, hari kita sudah membentuk kelembagaan, kita sudah berbentuk menjadi kelembagaan UKM, usaha kecil menengah. Itu pun kita tetap memberikan pelatihan kepada siapapun yang berharap ingin menjadi pengusaha-pengusaha baru, tanpa kita memberikan beban yang berat buat mereka. Bahkan kita pun sering sekali memberikan pelatihan-pelatihan sifatnya gratis ke mereka-mereka yang mau. Tujuannya apa? Supaya mereka tuh bisa mengikuti jejak Lumintu yang sekarang ini sudah dilakukan. Nah, itu jadi masalah komunitas entrepreneur dan entrepreneur sosial itu Pak Slamet ini sampai sekarang tidak pernah mengakui Lumintu itu sebagai komunitas entrepreneur, tapi masyarakat lain di lingkungan lain di luar masyarakat ini itu menilai seperti itu. Lumintu sekarang sudah banyak menyatakan bahwa Lumintu adalah komunitas entrepreneur sekaligus komunitas sosial entrepreneur.